Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Dan tema kita pada pagi ini yaitu salam pendidikan. Dan kita sapa juga narasumber kita yang sudah hadir, cewek cantik gitu kan, yang berprestasi juga. Kita sapa yaitu Ida Ayu Devasyadi Rasti. Halo Fasya. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa baik sekali. Luar biasa baik sekali ya. Kelihatan nih semangatnya mau ngebagiin cerita-cerita serunya, mungkin cerita inspirasinya juga kepada para pemirsa opini. Betul. Juga nih gitu. Nah, Fasya, tema kita adalah salam pendidikan. Iya, betul. Selaku Fasya juga putri kampus provinsi ya. Wah, ini seprovinsi Bengkulu. Seprovinsi Bengkulu mewakili kampusnya dari Universitas Bengkulu. Jurusan apa? Aku jurusan dari manajemen. Oh, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, angkatan berapa sih Fasya? Angkatan 21. Oh, angkatan 21. Tapi sebelum ke tema inti, pengen tahu dong, gali backgroundnya, ceritain dong kalau Fasya nih asli mana dan kegiatannya apa aja? Boleh. Sebelumnya Fasya itu asli dari Bali, tapi lama dan lahir tinggal juga di Bengkulu. Jadi secara tidak langsung aku itu orang Bengkulu, tapi sukunya suku Bali. Sukunya suku Bali. Gitu. Karena orang tua mungkin aslinya Bali semua ya? Iya, dua-duanya asli Bali. Terus kegiatan-kegiatan sekarang apa aja? Aku sekarang lagi sibuk kuliah kan, tadi karena aku semester 5 udah termasuk semester atas juga. Jadi udah senior ya? Iya. Udah sibuk senior juga. Gitu. Terus sama di putra-putri kampusnya juga. Oke. Banyak kegiatan juga. Banyak kegiatan. Nah, kalau ditanya nih Fasya, ini kan nggak mudah dong menjadi putri kampus dan bahkan di tingkat provinsi juga. Betul. Tapi kalau cerita awal-awal kita ulik dari mungkin dari kecil ya, mungkin yang ngajarin untuk aktif dan punya prestasi setinggi sekarang ini dari siapa sih? Yang pasti inspirasinya dari orang tua ya, Bang. Dari orang tua. Terus siapa? Bunda, ayah yang jadi sosok inspirasinya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi lebih ke ibu sih. Oh, lebih ke ibu. Iya, ibu soalnya tokoh agama juga, termasuk tokoh agama di Bengkulu, karena kan Fasya dan keluarga kan beragama Hindu. Jadi sering lihat ibu nih narasumber juga, keliling-keliling juga, terus ke Kementerian Agama juga seperti itu. Iya, dipanggil untuk jadi pemuka agama ya, gitu betul. Kan. Oke, terus mulai aktifnya itu aku dari kecil pun udah aktif nari Bali. Dari Bali. Iya, dari Bali. Terus aku juga mewakili dari Provinsi Bengkulu untuk lomba-lomba ikut yoga seperti itu. Oh, banyak nih ya. Iya. Bukan hanya nari aja, yoga juga gitu. Bahkan juga sekarang punya prestasi menjadi putri kampus juga. Betul. Nih gitu. Karena di Pura itu kita ada kelas tiap minggu. Apa? Kelas apa? Kelas belajar agama seperti itu, Bang. Jadi belajar juga tentang budaya Bali juga. Tadi kan yang tadi itu yoga, nari juga belajar setiap minggunya, dan dikirim untuk lomba juga di tingkat nasional. Seperti itu. Luar biasa nih gitu. Kayak gitu. Oh. Dan maksudnya suka yoga dan suka aktif itu karena memang dukungan orang tua atau memang dari fasenya sendiri juga kayak kayaknya coba deh bisa jadi peluang dan bisa jadi ini deh gitu. Awalnya sih dari diri sendiri ya, dari diri sendiri karena kan emang suka ngeliatin ibu juga bisa nari kebetulan. Ibu bisa nari, jadi diajarin juga sama ibu, terus diajarin sama emang ada penarinya langsung seperti itu, dan ya termotivasi lah ingin keluar dari zona nyaman. Untuk nari, yoga juga seperti itu. Berarti genetiknya memang genetik ibu ini memang kuat banget ya. Gitunya ya, aktifnya ya, kayak gitu. Oke. Dan terjunlah ke putri kampus ya. Oke. Berarti kalau putri kampus itu ya syaratnya berarti mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kampus-kampus di Provinsi Bengkulu. Oke. Nah, perjalanan masuk kampus sendiri artinya ada nggak cerita-cerita yang bisa diangkat nih sebagai inspirasi nih? Ada inspirasi. Jadi ceritanya itu aku kan lulusan SMA tahun 2020. Aku sempet
vakum setahun untuk aku mengikuti beberapa tes. Oh, tes apa? Ikatan dinas. Oh, alah, iya. ikatan Jadi dinas. 1 tahun itu vakum untuk fokus ke situ. Ternyata bukan rezeki aku. Akhirnya tahun 2021 aku kuliah. Aku fokusin di kuliah juga dan fokus juga ke tes putra putri kampus dan ternyata emang rezekinya di sini. Iya. Buktinya udah sekarang di sini. Iya. Berarti nggak boleh berburuk sangka juga ya Iya, betul. dengan apa yang sudah kita jalanin. Mungkin Iya. kemarin nggak dapat nih di ikatan dinasnya, mungkin ada rezeki lain, bahkan sampai sekarang diundang ke TVRI ya. Iya, betul. Itu terima kasih juga sudah hadir nih di obrolan pagi ini juga nih. Oke, kita masuk langsung ke awal deh. Awal tahu putra putri kampus ini dari siapa dan gimana ceritanya? Awalnya aku itu tahu putra putri kampus itu dari sosial media. Sosial media. Sosial media. Itu teman yang ngasih tahu atau memang Fasya sendiri yang kayak scroll tiba-tiba Iya, ada gitu? lagi scroll, lagi nyari-nyari ternyata ada pendaftaran gitu. Pendaftaran buka seleksi kan putra putri kampus. Dan waktu itu belum sempat kepikiran untuk masuk ke tes putra putri kampus itu, tapi pas H-2 itu aku ngebut kayak tiba-tiba aku harus nyoba nih, Iya, harus iya, nyoba kan iya. nggak tahu kan kita kan rezekinya. Aku nyoba, aku tes, masuk. Tapi Terus kenapa ya? seleksi perseleksi masuk juga. Emang orang rata-rata kalau orang yang daftarnya maaf Iya. kayak yang di Mepet, akhir-akhir mepet gitu dengan ya mungkin ada pencerahan gitu dari Tuhan gitu kayak yang oh kamu harus jalan nih ke sini gitu kan, kamu harus Betul. ini gitu dan akhirnya menang kan. Iya. Udah seperti yang tidak kita bilang tadi kan tidak ada yang tahu kan rezeki di mana. Oh berarti persiapan cuma H-2 tuh. Kayak gitu ya. Iya, persiapan untuk ininya registrasinya. Registrasi administrasi awal ya. Registrasi. Oh berarti memang dari awal nggak ada temen tuh yang kayak yang dukung Fasya, maksudnya tuh kayak yang kamu kayaknya cocok deh jadi Enggak sih. memang sendiri Emang banget. mau sendiri, emang pengen keluar dari zona kuliah Iya, yang iya. nyaman gitu Iya, kan. iya. Maksudnya mau yang beraktivitas di luar perguruan tinggi di Iya. UNIP maksudnya. Di secara mungkin non akademis lah ya. Iya, non akademis betul. Non sekali. akademis lah gitu. Dan itu izin dari orang tua gimana? Atau udahlah daftar dulu aja lah nanti Iya. nanti ibu ayah nanti baru dikasih Pasti tahu. tahu, iya. Aku kayak gitu kebetulan. Aku tuh nggak ada ngomong kalau misalnya aku tuh mau tes. Aku registrasi semuanya udah selesai, baru aku ngomong. Oh, apa tanggapan ibu apa pertama kali gitu? Kalau ibu sama Aji sih pasti dukung ya, dukung apalagi yang terbaikan untuk anaknya, dukung sekali. Oh iya, berarti secara apa ya moral dan moral lah ya didukung semua ya Dukung gitu. semua. Nah kalau seleksinya kemarin di bulan kapan emang? Atau pendaftaran pertama? Pendaftaran itu dari awal Januari. Mm-mm. Dari awal Januari terus seleksi untuk seleksinya Iya, itu di awal Februari. Jadi akhir Januari sampai awal Februari itu seleksi, Bang. Oh seleksi. Seleksi. Jadi ini cerita seleksi Iya, ya. iya, boleh. Cerita seleksi. Jadi seleksinya itu ada 2 hari, teman-teman. 2 Apa tuh? hari. Jadi hari pertama itu seleksi menulis. Tes tertulis. Tes tertulis ya? Tes tertulis. Itu berarti soal. Iya, soal. Oh. Soal tentang umum lah, terus Iya. tentang Provinsi Bengkulu juga, tentang pendidikan juga, terus Spill dong berapa soal? Siapa tahu ada yang melihat dan mau ikut juga gitu. ada pilihan ganda juga, ada esai juga. Seingat aku kemarin pilihan ganda itu 15, terus esainya 5. Tapi itu emang seputaran pendidikan dan Provinsi Bengkulu juga. Iya. Terus kan 2 hari tuh, jadi 1 harinya tuh ada 2 kali tes. Nah, Iya. yang pertama tuh kan tes menulis. Iya. Terus yang kedua itu kita diwajibkan untuk membuat social project. Hari itu juga. Enggak, emang udah dikasih taunya dari sebelumnya, Oh, Bang. iya. Kan sempat ada technical meeting juga, Iya, jadi iya. udah dikasih tahu kan. Social project. Terus hari kedua itu kita pertama tes bakat.
tes bakat. Apapun ya bakalnya ya. Apapun itu, nari Iya. boleh, nyanyi boleh, puisi Iya, semuanya iya, boleh. heeh. Terus yang kedua itu kita tes wawancara. Oh, interview ya. Iya, interview bersama senior. Bersama senior dan panitia-panitia Iya, penyeleksi betul. lainnya gitu kan. Oke, sebelum ke hari kedua deh. Kemarin ngangkat sosial project-nya apa? Ide dari Fasya sendiri. Aku kemarin tentang screen kesehatan sih. Aku ngambil, jadi ada judulnya nih, judulnya Pahat Sempurna. Jadi Pahat Sempurna itu 4 sehat, 5 sempurna. Oh. Jadi aku memfokuskan di social project aku itu ke anak-anak kayak anak TK, anak SD, bahwa ini nih penting nih gizi untuk masa depan anak-anak seperti itu. Oke. Kenapa memilih mungkin dari segi kesehatan gizinya ya gitu kan. Sedangkan basically dirimu adalah orang ekonomi yang jurusan majornya itu Iya. adalah manajemen gitu kan. Oke. Kenapa Ini milih? ada story-nya juga, Apa? long story juga. Apa? Jadi kan Aji itu ayah ya. Iya. Ayah aku itu kerja di pelabuhan. Jadi secara tidak langsung aku sering ke situ dan lihat anak-anak di situ tuh anak-anak di situ tuh orang tuanya tuh kerjanya tuh sebagai nelayan. Jadi aku berpikir, oh nelayan gitu kan. Otomatis kan penghasilannya kan ikan ya, Bang Iya, ya. iya, iya. Nah itu aku angkat dari situ, kayak aku kan bahas 4 sehat 5 sempurna kan, yang dimana ada karbohidrat, protein kan seperti Iya, iya, ikan iya. itu tadi Iya, kan iya, iya. itu kan unsur utama gitu Iya, loh, benar, maksudnya benar. dalam asupan di gizi Iya. seperti itu. Dari situ sih, Bang. Oh, dari melihat mungkin Aji kerja terus Iya, lingkungan dari Makanya aku ngambil social projectnya tuh di Teluk Sepang. Oh. Iya, di Bangkahan. Oke. Ditahan dulu mungkin ceritanya Oke. dari Fasya gitu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita bongkar-bongkar lagi nih bagaimana kegiatan seputar tentang putra-putri kampusnya Putra-putri juga kampus, gitu kan. betul. Tapi di segmen selanjutnya untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.